Perintah Kaisar Naga, Bab 3006-3008. Tak lama kemudian, Jinsa mengeluarkan koin emas dari dadanya, dia melemparkan koin emas itu ke udara. Dengan mantra yang diucapkan oleh Jinsa, koin emas itu berubah menjadi boneka logam dalam sekejap. Jinsa menghembuskan napas ke dalam boneka logam itu, dan segera, boneka logam itu terbang ke atas, dan langit dipenuhi dengan cahaya keemasan sesaat. Dalam cahaya keemasan ini, sesosok benda emas muncul, dan ada aura menakutkan yang terpancar dari sosok tersebut. Lihat, apa itu? Seorang biksu, yang berlari paling belakang segera berteriak, ketika dia melihat sebuah benda berwarna emas, yang meluncur dengan cepat ke arahnya. Tetapi, saat teriakan biksu itu selesai, tiba-tiba cahaya keemasan muncul, langsung menembus dada biksu itu, dan darah merah cerah mengalir dari tubuhnya. Biksu itu jatuh ke tanah dalam sekejap, lalu cahaya putih memancar dari tubuhnya, dan melayang ke udara. Perubahan mendadak ini, mengejutkan semua orang. Benda apakah itu? Mengapa bisa begitu kuat? Seorang biksu, menatap sosok emas itu dengan kaget dan berkata, apakah benda ini manusia atau mesin? Mengapa ada sesuatu yang istimewa dengan auranya? Sun Tua, menatap boneka logam itu, dengan keraguan di wajahnya. Hentikan benda itu. Seseorang meraung, lalu semua orang menunjukkan senjatanya. Orang-orang ini menyadari bahwa, jika ada pengejar di belakang mereka, dan mereka tidak segera menghentikannya, mereka akan selalu dikejar. Jadi, yang harus mereka lakukan adalah, menghancurkan sesuatu yang ada di belakang mereka, yang mereka pun tidak tahu, benda macam apa itu. Segera, semua jenis serangan beterbangan, dan kekuatan spiritual yang menakutkan, menyebar ke segala arah. Akan tetapi, boneka logam, yang sedang menghadapi segala macam serangan yang dilepaskan oleh para biksu tersebut, tetap acuh tak acuh. Karena dia tidak memiliki kehidupan, jadi, tidak ada yang namanya ketakutan akan kematian. Dia terbuat dari logam, jadi, tidak mudah untuk menghancurkannya. Banyak serangan yang mengenai boneka logam itu, tetapi tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun. Awalnya, para biksu ini sudah kelelahan, dan serangan yang dikeluarkan dalam keadaan seperti itu, tidak akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Hahaha, kalian semua sepertinya sangat kelelahan. Bahkan, dengan begitu banyak orang dari kalian, tidak ada yang bisa mengatasi mainanku. Saat ini, suara Jinsa datang dari belakang. Jinsa bisa melihat begitu banyak orang yang sedang menyerang boneka logamnya, namun, tidak menimbulkan kerusakan. Dia segera menyadari bahwa, orang-orang ini sangat kelelahan, dan tidak ada ancaman dari mereka. Mendengar suara Jinsa, hati semua orang tiba-tiba jatuh. Sekarang, mereka sangat kelelahan, jika mereka ditangkap oleh 5 elemen iblis surgawi, hasilnya akan terbukti dengan sendirinya. Jinsa tidak bersembunyi, tetapi keluar secara langsung, dan boneka logam itu perlahan mendarat di samping Jinsa. Melihat Jinsa datang ke hadapan mereka, mata semua orang dipenuhi dengan kengerian. Lihat, kalian seperti domba yang menunggu untuk disembelih, siapa yang harus aku bunuh lebih dulu? Jinsa menyeringai, jangan sebutkan betapa sombongnya dia. Kalian pergi dulu, aku akan berurusan dengan bajingan ini. Dev berhenti, dan berkata kepada semua orang. Dev segera menyadari, 5 elemen iblis surgawi mengejarnya secara terpisah, jika tidak, Jinsa tidak akan menjadi satu-satunya yang muncul di sini. Mengambil keuntungan dari 5 elemen iblis surgawi yang belum tiba, Dev ingin semua orang melarikan diri terlebih dahulu. Jika tidak, jika semua 5 elemen iblis surgawi sudah datang, itu akan merepotkan. Lebih baik bagi yang lain, jika mereka bisa menemukan tempat untuk bersembunyi, agar semua orang bisa beristirahat dan memulihkan tenaganya. Setelah itu, mereka tidak perlu khawatir kepada 5 elemen iblis surgawi lagi. Tuan Chen, bisakah kamu melawannya sendirian? Yulian bertanya kepada Dev. Saudara Chen, aku rasa, kamu tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan 5 elemen iblis surgawi sendirian, aku akan tinggal bersamamu. Sun Tua ingin tinggal bersama Dev. Jangan khawatir, aku masih bisa menangani, jika hanya satu Jinsa. Yang lainnya dari 5 elemen iblis surgawi, belum mengejar kita. Sekarang, kalian manfaatkan kesempatan ini, untuk pergi secepat mungkin. Jika kelima anggota elemen iblis surgawi itu tiba, kita tidak akan bisa pergi. Dev berkata kepada lelaki tua itu. Kakak Chen benar, kekuatan spiritual di tubuh kita hampir habis, dan jika kita tetap di sini, kita akan mati sia-sia. Sylvain melangkah maju dan berkata. Oke, ayo kita pergi, Kakak Chen, hati-hati.
Sun Tua mengangguk, dan berkata kepada Dev agar dia memperhatikan keselamatannya. Kemudian, semua orang mulai melarikan diri, dan ketika Jinsa melihatnya, dia berkata dengan keras. Kalian masih ingin melarikan diri, tetapi tidak ada dari kalian yang bisa pergi dari sini. Jinsa mengendalikan boneka logam itu, dan tiba-tiba terbang, kemudian boneka itu meledak dengan aura yang sangat besar, dengan cahaya keemasan di sekitarnya. Bukan terserah kamu, apakah kita bisa pergi atau tidak? Dev mendengus dingin, dan energi menakutkan meletus dari tubuhnya seketika. Tubuhnya juga melompat dalam sekejap, menghalangi boneka logam itu. Boneka itu mengulurkan tangan kanannya, dan jari-jarinya yang tajam bergerak ke arah Dev. Jinsa mengendalikan boneka itu, jadi, dia sama sekali tidak khawatir akan terluka, dan dia tidak memiliki keraguan sedikitpun kepada kekuatan boneka logamnya. Belum lagi, ada api pamungkas di tubuh Dev, Jinsa akan sedikit khawatir untuk bertarung langsung melawan Dev. Melihat boneka itu, mata Dev penuh dengan penghinaan. Boneka itu hanya sekumpulan bagian yang terdiri dari logam, dan Dev tidak mengkhawatirkannya sama sekali. Mata Dev bersinar penuh cahaya, dan sumber api di ruang aslinya diaktifkan seketika, dan kemudian tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, juga menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Dev juga ditutupi oleh sisik emas seperti boneka logam. Untuk sesaat, api membubung ke langit di sekitar tubuh Dev, cahaya keemasan bersinar, dan seluruh tubuhnya seperti dewa perang api. Berderit, berderit. Pada saat ini, salah satu cakar boneka mencakar tubuh Dev, diikuti dengan suara logam yang bertabrakan dengan logam, yang membuat bulu kuduk berdiri. Meskipun cakar boneka itu sangat kuat, tetapi tidak bisa melukai tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan. Pergi ke neraka. Dev berteriak keras, kemudian dia meninju boneka logam itu. Cahaya tinju emas bercampur dengan api, yang langsung membungkus boneka itu. Melihat pemandangan di depannya, Jinsa mengerutkan kening, dia tidak menyangka, Dev memiliki kekuatan magis perlindungan tubuh, seperti tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Brua. Segera, boneka yang dikendalikan oleh Jinsa tiba-tiba kehilangan kendali, dan jatuh dari udara ke tanah dalam sekejap. Api menyala di tubuh boneka itu, dan logamnya pun berderak. Di bawah nyala api, boneka itu perlahan berubah menjadi cairan. Wajah Jinsa berubah menjadi jelek, seperti yang sedang membaca novel ini. Dev bisa melelehkan boneka logamnya secara langsung, yang menunjukkan bahwa betapa kuatnya nyala apinya. Pada saat ini, Dev melayang di udara, sambil menatap Jinsa dengan dingin. Apakah kamu takut sekarang? Wajah Dev penuh dengan penghinaan. Pada saat ini, Jinsa sangat marah, hingga dia akan muntah darah. Sebagai biksu tingkat 9 di alam komposit, dia dikalahkan dan dihina oleh Dev, lagi dan lagi. Akan tetapi, dia tidak bisa melawannya, sebab, api Dev bisa merusak elemen logam yang ada di tubuhnya. Tepat ketika Jinsa tidak tahu harus berbuat apa, Huoxia tiba-tiba muncul, dan berkata kepada Jinsa. Pergi dan kejar yang lain, serahkan anak nakal ini kepadaku. Bermain api denganku, dia masih terlalu lemah bagiku. Jinsa mengangguk, lalu melompat pergi, berniat mengejar yang lain. Melihat Jinsa yang ingin pergi, Dev tiba-tiba melambaikan api dari telapak tangannya, langsung menghalangi jalan Jinsa. Dia tidak bisa membiarkan Jinsa untuk mengejar orang-orang itu. Sekarang, Dev harus melindungi mereka semua, karena selama mereka semua memulihkan kekuatan dan bersatu, mereka akan memiliki peluang untuk menang. Bocah yang masih berada di peringkat keempat dari alam komposit, berani menyerang kita berdua. Huoxia sama sekali tidak memperhatikan Dev, dan kemudian nyala api keluar dari mulut Huoxia. Nyala api ini sangat ganas, dan tampaknya sedikit lebih kuat dari nyala api Dev. Nyala api bergerak ke arah Dev, tetapi Dev tidak mengelaknya. Dalam sekejap, Dev ditelan oleh api yang disemburkan oleh Huoxia. Melihat Dev tidak bersembunyi atau menghindar, Huoxia sedikit bingung, dan tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Dev. Apakah menurutmu, sihir pelindung tubuhmu bisa menghalangi nyala apiku? Kamu sangat naif, amukan apiku, mampu membakar segalanya. Huoxia mencibir, dan berkata kepada Dev. Namun, Dev tidak memperdulikannya, dan melompat dengan nyala api Huoxia, menghalangi jalan Jinsa. Melihat adegan di depannya, Huoxia sangat terkejut. Siapa kamu? Kenapa kamu masih bisa bergerak, ketika sudah terbungkus oleh apiku? Huoxia sangat bingung, Dev dikelilingi oleh nyala apinya, tetapi dia masih bisa bergerak bebas, dan dia bahkan tidak mengeluarkan suara teriakan kesakitan.
Tak satu pun dari mereka yang mengerti, mengapa api Huoxia tidak dapat membahayakan Dev. Sebaliknya, Dev bisa memahami kekuatan asal mula api, dan kobaran api dari Huoxia bisa dia gunakan untuk memperkuat kekuatan aslinya. Kembalilah ke sini. Dev meninju Jinsa, mencoba memaksa Jinsa untuk kembali. Mata Jinsa menyipit, dan dia memblokir serangan Dev dengan pukulan. Boom, boom, boom. Dev meninju ke arah Jinsa dengan ribuan bayangan tinju, dan setiap pukulannya membawa cahaya suci. Jinsa sedikit mengernyit, dan ketika tinjunya berbenturan, dia bisa merasakan bahwa tinju Dev sekuat miliknya. Dengan benturan kedua pukulan ini, kekuatan kedua belah pihak sangat besar, yang menyebabkan suara raungan meletus di kehampaan, dan kekuatan spiritual berpusat pada mereka berdua, menyebar ke sekeliling dengan dahsyat. Nyala api di tubuh Dev dihembuskan oleh kekuatan spiritual yang tersebar, efek dari tabrakan kedua tinju mereka. Tubuh Dev jatuh dari udara ke tanah, dan dia mundur beberapa langkah. Jinsa juga jatuh kembali ke tanah, wajahnya sangat jelek. Jinsa tidak pernah membayangkan, Dev, yang hanya seorang biksu kelas 4 di alam komposit, tetapi kekuatan murninya bisa begitu kuat. Kali ini, Dev tidak menggunakan api pamungkasnya, dan Jinsa masih tidak mampu mengalahkannya. Tidak hanya itu, dia juga tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan pukulan ini, dan gagal melukai Dev, apalagi untuk membunuhnya. Jinsa, apa yang kamu lakukan? Pukulanmu gagal membunuh seorang kultivator kecil, yang berada di peringkat keempat dari alam komposit. Huoxia bertanya pada Jinsa. Jinsa dan Huoxia gagal membunuh Dev, seorang kultivator yang masih berada di alam komposit peringkat keempat. Kondisi seperti ini, sungguh membuat keduanya merasa malu saat ini. Untungnya, hanya ada mereka berdua di sini. Jika ada orang lain yang menyaksikan pertarungan mereka, mereka berdua akan ditertawakan seumur hidup. Sangat kuat, mengapa anak ini begitu kuat? Jinsa mengerutkan kening. Itu benar, dan pelindung tubuh emas anak ini tidak bisa terbakar oleh apiku. Huoxia berkata sambil mengerutkan kening. Melihat keduanya linglung, Dev meraih udara, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Seni pedang 9 bayangan. Dev melepaskan teknik pedang 9 bayangan, sosok identik muncul di samping Dev. Sinar pedang dari masing-masing klon memancarkan cahaya keemasan, dan mereka langsung menuju ke arah keduanya. Menyadari serangan datang ke arah mereka, Jinsa dan Huoxia buru-buru membentuk penghalang untuk memblokirnya. Ketika keduanya membentuk penghalang, Dev tersenyum sinis dan segera pergi dari tempat kejadian. Dia tidak ingin melawan mereka berdua. Dia hanya ingin mengalihkan perhatian mereka dengan serangan dari 5 klon. Dalam sekejap, klon tubuh Dev mengambil alih pertempuran, yang memberikan kesempatan bagi tubuh aslinya untuk mundur dan melarikan diri dengan cepat. Sialan, anak ini menggunakan ilusi lagi. Melihat banyak bayangan Dev yang menyerang, Jinsa berteriak mengutuk. Beberapa dari mereka telah tertipu oleh ilusi Dev, sungguh memalukan. Sekarang, Dev masih menggunakan ilusi untuk menjebak mereka lagi. Apakah itu ilusi atau bukan, hancurkan dulu yang ada di depanmu. Setelah Huoxia selesai berbicara, dengan pukulan, kepalan api langsung menuju salah satu klon Dev. Jinsa juga meninju Dev yang lain. Boom, boom. Setelah 2 ledakan, kedua klon Dev menghilang dalam sekejap. Bukan tubuh utama, masih ada yang datang lagi. Melihat bayangan tubuh Dev datang, keduanya menyerang lagi. Tapi kali ini, 2 tubuh Dev menghilang lagi, dan itu bukan tubuh utama. Setelah itu, keduanya menatap tubuh Dev yang terakhir, dengan senyum mencibir di wajah mereka. Dev segera memegang erat pedang pembunuh naga, dan wajahnya sangat tenang, tanpa panik sedikit pun. Kali ini, biarkan aku melihat, bagaimana kamu bisa melarikan diri. Jinsa memandang Dev dengan murung, dan sekarang, dia berharap bisa memukuli Dev sampai mati. Aku akan melarikan diri, dan kalian tidak akan bisa menghentikanku. Kalian berdua terlalu bodoh. Dev tersenyum mengejek kepada Jinsa dan Huoxia. Bersambung.